Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Di video kali ini, tempat di mana kita membahas berbagai isu menarik seputar hukum Islam. Perkenalkan, nama saya Fifi Rahmi Aziza, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Prodi Perbandingan Madhab, yang akan menemani teman-teman sekalian untuk membahas topik-topik seputar hukum Islam ini. Baik teman-teman, pada kali ini kita mempunyai tema yang terdengar cukup berat, tapi tema ini sangat relevan di kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Tentang pengulangan jarima atau juga yang disebut dengan pengulangan tindak pidana menurut hukum pidana Islam. Memang terdengar cukup berat ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Di sini saya sudah bersama seseorang yang akan membantu kita untuk memahami lebih dalam terkait tema ini. Siapa beliau? Baik teman-teman sekalian, di sini saya sudah bersama seorang pakar hukum Islam yang mana beliau ini juga sering diundang di berbagai diskusi. Siapa beliau? Beliau adalah Kiai Haji Ustadz Muhammad Husni Mubarak Al-Hafidh. Beliau ini juga salah satu imam besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya loh teman-teman. Masya Allah sekali kan, Masya Allah, Masya Allah. Selamat datang Ustadz Husni. Selamat datang, selamat malam Mbak Vivi. Iya. Baik Ustadz, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan yang mungkin dapat membantu teman-teman sekalian ini untuk memahami tentang apa itu pengulangan jarima. Pertanyaan yang pertama, menurut Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan pengulangan jarima itu dan kenapa pengulangan jarima ini dianggap penting untuk dibahas dalam hukum pidana Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Pertanyaan pertama tadi apa? Apa sih yang dimaksud dengan pengulangan jarima itu dan kenapa pengulangan jarima ini dianggap penting untuk dibahas dalam hukum pidana Islam? Berbicara tentang jarima itu kalau yang saya pahami adalah jenis hukuman yang diberikan oleh syariat, baik itu terkait kejahatan yang secara spesifik disebutkan dalam Al-Quran ataupun yang tidak spesifik tetapi itu merupakan kejahatan. Biasanya ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sosial. Kalau yang saya pahami adalah bahwa jarima itu kan ada dua, jarima hudud dan jarima ta'zir. Hudud adalah beberapa kejahatan spesifik yang diberikan sanksi yang mana level sanksinya telah ditetapkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, semisal terkait hadnya orang yang berzina, baik itu muhsan ataupun ghairu muhsan, atau had peminum minuman keras, ataupun haddul qadhaf, had orang yang menuduh zina orang lain. Lah itu ditetapkan jenis sanksinya dalam syariat. Kemudian yang tidak disebutkan secara spesifik itu banyak sekali dan biasanya terkait dengan hal-hal yang itu melanggar, yang pelanggaran level pelanggarannya tidak sebesar pelanggaran yang jarimah hudud tadi. Jarimah ini ditegaskan, jarimah ini ditetapkan oleh Allah terkait dengan hukum Islam, tentu itu bertujuan untuk mewujudkan stabilitas sosial. Jadi jarimah, hudud dan sebagainya itu ditetapkan dalam syariat, tujuannya ada dua. Yang pertama adalah az-zajr. Zajr itu adalah menegur orang yang melakukan pelanggaran tersebut, atau al-inzijar. Al-inzijar artinya memberikan proteksi terhadap masyarakat untuk melakukan pelanggaran seperti itu. Lah bagaimana orang itu kemudian terbiasa melakukan sebuah pelanggaran? Lah apa pentingnya pengulangan jarimah, pengulangan hukum sebagaimana ditanyakan oleh Mbak Vivi tadi? Ya tentu itu adalah untuk mewujudkan stabilitas sosial tadi. Karena kenapa? Kalau sebuah kejahatan itu tidak ditindak, sebuah kejahatan tidak kemudian berusaha dicegah, maka yang terjadi adalah kekacauan sosial.
Ketika orang itu melakukan sekali, maka ada ketentuannya dalam Al-Quran. Kalau terkait hudud, katakanlah terkait tindak pidana pencurian, kalau dia mencuri pertama kali, maka itu dipotong tangan kanannya dimulai dari pergelangan. Tetapi itu tentu dibahas oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fikih. Tidak semua pencurian itu disanksi seperti itu, tetapi harus yang memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya adalah seperti yang dicuri itu berapa jumlahnya. Kalau disebutkan dalam fikih biasanya rubu'u dinar atau seperempat dinar. Itu kalau mungkin sekarang kursnya adalah sekitar 500 atau 600 ribu. Nah, itu pertama dihukum dengan pemotongan tangan kanan. Kemudian ketika melakukan kedua kali, kaki kiri, yang dimulai dari pergelangan. Melakukan ketiga kali, tangan kiri. Melakukan keempat kali kaki kanan yang dimulai dari pergelangan. Kalau kemudian masih melakukan lagi, maka itu dijelaskan oleh para fuqaha biasanya ditakzir. Jadi untuk mengedukasi, untuk az-zajr wal inzijar tadi, agar orang yang tidak pernah melakukan kejahatan tersebut, dia ada seperti rem bagi dirinya untuk melakukan kejahatan itu. Sedang bagi mereka yang melakukan kejahatan, agar tidak mengulanginya, atau seandainya mereka mengulanginya, maka diberikan sanksi secara lebih berat tadi, yaitu tujuannya adalah untuk membentuk stabilitas moral daripada masyarakat yang mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Seperti itu. Baik Ustadz, selanjutnya jika kita berbicara soal hukuman atau sanksi, bagaimana hukum Islam ini menangani pelaku yang terus-menerus mengulangi kejahatannya? Terkait bagaimana hukum Islam menangani pelaku yang terus-menerus kejahatannya, maka harus kita tafsil atau kita pilah dulu apakah kejahatan itu terkait kejahatan yang secara spesifik disebutkan dalam Al-Quran yang kemudian mendapatkan sanksi hudud. Kalau yang saya ketahui hudud itu kan termasuk zina, ya. Kemudian qadzaf atau menuduh zina, kemudian minum minuman keras, atau kemudian mencuri dan beberapa kejahatan lainnya, itu disanksi dengan cukup berat. Semisal zina, kalau muhson dan memenuhi syarat memenuhi beberapa syarat tertentu, maka orang itu dirajam. Kalau ghair muhson dicambuk 100 kali kalau orang merdeka. Kalau budak biasanya separuhnya atau nisfuha. Kalau 100 kali, kalau yang berzina adalah budak berarti 50 kali. Kalau qadzaf cambuk 80 kali. Kalau kemudian minum minuman keras 40 kali bagi orang merdeka, kalau budak ya tinggal separuhnya saja 20 kali. Lah, hukuman itu harus kita bagi dulu. Kalau hukuman terkait hudud, ya Islam telah memberikan panduan secara jelas dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi besar Muhammad SAW, seperti yang saya sebutkan tadi terkait hukuman kejahatan khusus yang kemudian ada hadnya, ya secara bertahap tadi. Berbeda dengan hukuman terkait kejahatan-kejahatan sosial tertentu yang levelnya tidak sampai mendapat had. Seperti mungkin ada orang bersumpah palsu di depan hakim. Lah itu kemudian dia diberikan sanksi. Bagaimana sanksinya? Sesuai dengan kebijakan atau hasil ijtihad daripada hakim itu sendiri, sesuai dengan kebijakan dan ijtihad daripada qadhi itu sendiri. Semisal mungkin pertama dia bersumpah palsu, kemudian diberikan sanksi mungkin cambuk 10 kali semisal. Kemudian suatu saat dia melakukan tindak asusila. Nah, punten ada ketemu lawan jenis yang mungkin itu cantik, kemudian dia melakukan tindak asusila yang mana itu tidak sampai zina, pasti kemudian ada takzir sendiri daripada hakim. Lah itu biasanya disesuaikan dengan kebijaksanaan hakim, disesuaikan dengan dampak jenis kejahatan itu terhadap sosial, itu seberat apa, seperti itu. Yang jelas, tetapi kalau dalam takzir itu panduan yang disebutkan oleh para fuqaha, tidak boleh beratnya itu sampai level sanksi hudud, tidak boleh. Jadi harus di bawahnya itu. Jadi seperti itu. Baik Ustaz.
Selanjutnya, dalam hukuman Islam ini apakah dibedakan cara penghukuman bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan jarima tersebut dengan pelaku yang memang sudah berkali-kali melakukan jarima tersebut, ataukah sama ataukah mungkin ada pembedanya? Kalau terkait jarimah hudud itu saya kira sama. Tetapi jarimah hudud, sanksi-sanksi terhadap beberapa kejahatan serius tadi itu tidak selalu harus ujuk-ujuk diberikan pangapunten. Contoh, ada orang membunuh secara sengaja, apakah dia harus dikisos? Tidak seperti itu. Walaupun mungkin dalam ayat Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl, pembunuhan, tetapi para fuqaha itu membagi, ada yang amdun, ada yang sengaja, ada yang syibh amdun, ada yang khata, ada yang luput. Tetapi kisos tidak selalu diberikan, tidak harus otomatis diberikan kecuali melalui beberapa syarat. Banyak sekali syaratnya, kalau tidak salah ada 4 atau 5 dijelaskan dalam kitab-kitab fikih standar itu. Diantaranya yang membunuh itu harus balik, harus berakal, yang membunuh bukan orang tua daripada yang terbunuh, antara yang pembunuh dan yang terbunuh harus status sosial sama, artinya harus sama-sama merdeka, seperti itu. Kalau dalam jarimah hudud saya kira tidak ada perbedaan, baik itu orang yang melakukan pertama kali atau yang melakukan berkali-kali. Tetapi yang menjadi objek kajian adalah apakah hudud itu telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada para pelaku pelanggaran itu. Kemudian kalau untuk yang jarimah yang takzir, beberapa kejahatan ringan atau kejahatan kelas menengah yang levelnya tidak sampai kepada jarimah hudud, itu saya kira terkait hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan pertama kali atau yang melakukan berkali-kali, itu saya kira ya tadi disesuaikan dengan kebijakan hakim tadi. Tetapi biasanya kalau melakukan berkali-kali itu lebih diperberat daripada yang melakukan pertama. Kalau orang yang melakukan pertama kali itu biasanya yang menjadi objek hakim dalam mengambil keputusan itu sebenarnya banyak. Jadi takzir itu tidak melulu langsung diberikan, sama seperti hudud tadi. Biasanya melihat apakah orang itu dia termasuk orang yang soleh atau seorang fajir yang terbiasa melakukan kejahatan. Itu mungkin jadi objek pertimbangan. Yang kedua, apakah orang itu ketika melakukan sebuah kejahatan dalam kondisi normal atau tidak. Seperti mungkin ada orang itu mencuri, tapi saat itu dalam suasana pacekli, apakah langsung dipotong tangan? Kan tidak. Saya kira itu tidak langsung dipotong tangan, tetapi boleh jadi hakim memaafkan karena memang saat itu saat paceklik atau saat krisis yang melanda sebuah wilayah, yang melanda sebuah negara, sehingga mendorong orang itu untuk melakukan kejahatan. Kemudian yang ketiga, apakah itu dilakukan atas dasar kesengajaan atau ketidaksengajaan? Itu banyak pertimbangan faktornya. Tetapi dalam jarimah takzir itu biasanya kalau dilakukan secara sadar oleh penjahat itu dan dia tidak dalam keadaan terpaksa, tidak dipaksa oleh siapapun, itu biasanya hukuman yang kedua lebih berat daripada hukuman yang diberikan untuk pertama kali. Kalau orang yang pertama kali melakukan kejahatan itu biasanya ya tinjauannya tadi banyak tadi dari hakim, apakah orang itu termasuk orang yang soleh, apakah orang itu termasuk orang yang tidak pernah melakukan itu, kemudian itu baru pertama kali, itu nanti akan menjadi pertimbangan oleh hakim, oleh seorang qadhi dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian. Baik, mungkin selanjutnya ada kisah atau contoh dari kisah zaman Nabi mungkin atau para sahabat tentang bagaimana cara menangani pelaku tindak pidana seperti ini. Kalau contoh secara spesifik, saya tidak mempunyai belum membaca cukup banyak sumber terkait hal ini, tetapi saya kira ada beberapa contoh juga yang pernah saya baca, tapi ngapunten saya tidak waktu itu baca sekilas saja, tidak langsung merujuk kepada sumber. Ada beberapa contoh sahabat yang itu melakukan sebuah pelanggaran.
yang terjadi pada masa Nabi. Ada sahabat yang itu dekat dengan Nabi, tetapi dia suka minum minuman keras. Mungkin panjenengan pernah mendengar sahabat yang bernama Nuaiman radhiyallahu anhu. Nuaiman ini orang yang sebenarnya soleh, orang soleh. Dia adalah seperti mungkin sekarang orang yang agak jenaka, juga kadang resek, juga sering ngerjain orang juga. Bahkan disebutkan dalam banyak riwayat sahabat-sahabat besar sekelas Utsman bin Affan itu pernah dikerjai oleh Nuaiman ini. Sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib pernah dikerjai oleh Nuaiman ini. Nuaiman ini adalah orang yang soleh, dia cinta dengan Nabi, tetapi dia hobi minum minuman keras. Lah ketika dia minum minuman keras, ya disanksi oleh Nabi cambuk 40 kali karena dia orang yang merdeka. Tetapi kemudian setelah itu dia sholat lagi, dia aktif berjamaah, dia ikut mengikuti kajian Nabi, kemudian melakukan kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya, sampai kemudian sahabat itu banyak yang kemudian kalau bahasa Surabaya sekarang ini mungkin banyak yang mencaci atau misui sahabat yang bernama Nuaiman tadi karena sikap bandelnya dalam minum minuman keras. Tetapi Nabi mengajarkan akhlak kepada kita bahwa orang itu meskipun dia punya kekurangan, meskipun dia punya dosa, tetapi ada sisi kebaikan yang ada pada dirinya. Seperti Nuaiman tadi, dia ketika kemudian minum minuman keras yang kedua dihad oleh Nabi, dicambuk. Yang ketiga dicambuk, keempat dicambuk, seterusnya. Bahkan mungkin cambukan yang kedua ketiga lebih besar, lebih banyak daripada cambukan yang sebelumnya. Tetapi oleh Nabi dikatakan Nuaiman dia meskipun punya kekurangan, meskipun dia minum minuman keras seperti ini, tapi dia adalah orang yang cinta kepadaku dan aku cinta kepadanya. Jadi kemudian ya itu tadi, sanksi sosial diberikan kepada seseorang tanpa kemudian kita menaruh kebencian terhadap orang itu. Mungkin kalau kita merujuk kepada sumber-sumber yang lebih luas, mungkin disebutkan dalam kitab-kitab fikih atau kitab tarikh sahabat dan sebagainya, mungkin banyak kisah-kisah seperti itu. Sekian. Baik, menurut pendapat Ustadz, bagaimana peran masyarakat ini dalam menangani pengulangan kejahatan ini, dan apa saja langkah-langkah yang perlu diambil untuk membantu pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya lagi? Yang pertama peran masyarakat, yang kedua langkah yang harus diambil. Ya, untuk membantu pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya lagi. Sebuah kejahatan itu muncul daripada sumber yang berbeda-beda. Yang pertama mungkin karena kekalahan seseorang dalam melawan nafsu, yang mana dalam hatinya, dalam jiwanya ada iman, kemudian dia kalah melawan nafsu sehingga kemudian melakukan kejahatan. Ada yang ya pada umumnya memang seperti itu, tetapi itu seringkali kemudian bisa diminimalisir ketika kemudian secara kultural, secara sosial, kedewasaan masyarakat itu sudah terbentuk. Seumpama kedewasaan dalam kebersamaan untuk bisa sama-sama berjalan menjadi masyarakat yang baik. Makanya sebuah komunitas, sebuah masyarakat sebesar apapun dia tidak akan bisa menjadi baik kalau keinginan untuk menjadi baik itu hanya dari diri sendiri saja. Tetapi itu harus ada kesadaran kolektif dari semua pihak untuk berubah. Caranya bagaimana? Mungkin kesadaran semua masyarakat untuk sama-sama peduli terhadap hukum, sama-sama taat kepada hukum, sama-sama ingin menasihati dalam kebaikan, sama-sama ingin menghindarkan saudaranya dari kejahatan. Jadi yang pertama harus ada kesadaran kolektif dari masyarakat terkait bahayanya kejahatan-kejahatan sosial itu kalau dibiarkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah keteladanan atau qudwah atau keteladanan dari pemimpin, dari para penegak hukum, dari para pemangku kebijakan publik.
Karena ngapunten, banyak kejahatan-kejahatan itu yang justru di masyarakat kelas menengah ke bawah itu kadang-kadang hukum itu tajam ke bawah. Tapi giliran kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang punya kuasa, punya pengaruh, punya duit, maka hukum itu tumpul ke atas. Nah, ini merupakan fenomena yang tidak baik juga. Percuma kesadaran kolektif dari masyarakat dibentuk, tetapi kalau pemimpinnya tidak bisa menjadi teladan. Jadi untuk mewujudkan masyarakat yang itu kemudian menjadi masyarakat yang madani, menjadi masyarakat yang kalau dalam Al-Quran itu disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, harus ada kesadaran kolektif dari dua sisi, dari masyarakat dan dari pemimpin atau para pengambil kebijakan publik. Fungsi daripada pengambil kebijakan publik yang pertama untuk mentertibkan apabila ada pelanggaran-pelanggaran dari komunitas masyarakat secara umum. Yang kedua sebagai keteladanan itu. Seumpama sekarang ada masyarakat minum minuman keras, kemudian ditindak, disangsi, dihad 40 cambukan katakanlah. Ternyata orang-orang yang ada di atas suka party, suka dugem kan ya akhirnya tidak ada kebaikan di situ, tidak ada keseimbangan di situ. Jadi dua-duanya harus sama-sama saling terlibat, saling memproteksi, saling menasehati, dan saling peduli. Karena kenapa? Kalau sebuah masyarakat itu baik, taat hukum, masyarakatnya taat hukum, para pemimpin, para pengambil kebijakan taat hukum, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang baik pula. Masyarakat yang baik, maka di situ berkah Allah akan turun di situ. Cukup. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman bahasan kita kali ini tentang pengulangan jarimah ini. Mungkin ada pesan terakhir dari Ustadz atau sebuah nasihat buat teman-teman sekalian tentang tema ini? Para sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang hukuman, berbicara tentang jarimah, had, ta'zir dan lain sebagainya, itu kan untuk mewujudkan stabilitas sosial, untuk mewujudkan masyarakat yang madani, yang mana itu semua telah diatur sedemikian jelas, demikian gamblang dalam agama kita, bahwa agama kita, agama Islam adalah agama yang syumul, agama yang komprehensif, agama yang mencakup semua aspek kehidupan kita diatur dalam Islam. Maka seringkali kejahatan-kejahatan itu timbul karena mungkin kita tidak tahu kalau itu perbuatan jahat, kalau itu merupakan kejahatan yang besar. Kejahatan itu kita lakukan karena ketidakpedulian atau ketidakmauan kita untuk mempelajari Islam. Maka nasihat dari kami, dan juga ini nasihat untuk diri saya sendiri, mari kita sama-sama belajar, mari kita tingkatkan belajar kita, mempelajari Islam secara komprehensif, dan jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya keteladanan kita, satu-satunya sosok yang kita teladani, karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Rusaknya moral atau akhlak umat Islam zaman sekarang, merosotnya akhlak kepribadian umat Islam zaman sekarang, ini sebabnya selain karena tidak belajar adalah karena krisis keteladanan. Kita semua sering meneladani sosok-sosok yang itu sebenarnya tidak pantas kita teladani. Kita meneladani orang-orang orang-orang non-muslim yang itu budaya mereka tentu berbeda dengan budaya kita. Kita meneladani orang-orang barat yang mana mereka ya tidak beriman kepada Allah, tidak mungkin mereka mengindahkan hukum Islam. Kita meneladani seumpama artis-artis Korea yang mana kebanyakan mereka ya terbuka seperti itu, joget-joget dan lain sebagainya, tidak bisa memberikan keteladanan bagi generasi kita, karena mereka ya kebanyakan bukan berasal dari agama yang sama dengan kita. Ya, kalau kita ingin menjadi pribadi yang baik, kita ingin menjadi masyarakat yang baik, jadikanlah Nabi Muhammad SAW dengan sebagai teladan kita. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau, dikumpulkan nanti di akhirat bersama beliau. Amin amin Allahumma amin. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas Sama-sama. penjelasan yang sangat menginspirasi ini. Ya.
Baik teman-teman, itulah diskusi kita hari ini tentang pengulangan jarimah ini. Semoga terkait penjelasan tersebut dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua dan lebih semangat lagi untuk belajar. Mohon maaf untuk jika ada salah kata. Saya Fifi Rohmi Aziza dan beliau Ustadz Husni Mubarak izin pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.